Halo semua, ketemu lagi barengan saya Iksan dan akhirnya smartphone Infinix Zero X Neo sampai juga nih guys di studio Gadget Friend. Setelah kurang lebih saya nungguin smartphone ini sekitar 2 mingguan semenjak penjualan perdananya. Dan ini jadi sedikit catatan ya untuk kalian yang mungkin tertarik buat membeli smartphone dari Infinix. Saya nggak nyaranin kalian beli di waktu penjualan perdananya, karena itu sistemnya bakalan PO dan smartphone-nya, atau kalian bakal dapetin HP-nya itu 2 minggu semenjak penjualan perdananya. Dan ini juga mungkin bisa jadi bahan evaluasi daripada Infinix ya untuk kedepannya. Semoga sistem PO-nya, bukan sistem PO-nya sih yang harus diperbaiki, tapi sistem pengiriman smartphone-nya yang mungkin bisa dipersingkat lagi menjadi sekitar 1 mingguan untuk mengirimkan smartphone-nya kepada konsumennya, kayak gitu guys. Karena saya rasa ya 2 minggu itu memang terbilang cukup lama ya, apalagi buat kalian yang memang butuh HP-nya cepet-cepet seperti itu. Oke, sekarang kita langsung aja bahas ya ke smartphone Infinix Zero X Neo yang udah dari tadi ada di depan layar kalian nih. Oke, kalau kita lihat ya di bagian boxnya ini seperti ini aja guys, dan memang ini sedikit ada perbedaan ya, dimana untuk finishing boxnya ini dibuat seperti finishing karbon gitu ya, tapi ya udah jelas bukan karbon ya. Dan ini tulisan Zero X yang versi Neo, karena ada yang versi Pro dan itu harganya sekitar 4,5 jutaan kalau nggak salah guys. Dan oke, di bagian atas ini ketulis Infinix aja, di samping kiri ini ketulis Zero X Neo, di sebelah kanan Zero X Neo, dan kalau kita lihat di bagian bawah ini ada beberapa keterangan termasuk varian warna yang saya ambil. Nah, ini untuk varian warna yang saya ambil ini adalah Nebula Black ya, dimana di bagian belakangnya kalau kita lihat waktu perilisannya itu ada finishing yang seperti glitter ya, tapi itu dianggap kayak bintang-bintang lah ya kalau kita anggap. Tapi nanti kita lihat aja seperti apa finishing bodinya itu. Oke, sekarang kita langsung aja balik ke bagian key selling point-nya, dan kalau kita lihat di sini ketulis gede ya, kalau varian RAM yang saya beli adalah varian RAM 8 GB dengan memori internalnya 128 GB. Kemudian ada beberapa key selling point di mana di sini ya kalau kita lihat ya, yang saya tertarik itu dengan teleskop zoom kameranya nih guys, yang bisa 60 kali. Nah, kalau misalkan kalian lihat di waktu perilisannya itu yang Pro-nya itu bahkan resolusi kameranya itu 108 megapiksel ya guys. Kalau ini kan 48 megapiksel aja. Cuman yang menjadi kelebihan daripada Zero X Neo ini adalah teleskop zoomnya yang bisa 60 kali. Ini pasti cukup menarik banget ya di harga di bawah 3 jutaan ya, walaupun selisih sekitar 50 ribuan. Ini bisa dapetin optical zoom 60 kali, bahkan ada OIS-nya nih guys. Buat kalian yang mungkin belum paham atau belum tahu speknya, ini untuk lensa kameranya udah dibekali untuk optical image stabilization. Jadi bakalan smooth banget kalau kalian pakai buat vlogging seperti itu guys. Nah, kemudian untuk chipsetnya ini masih menggunakan Helio G95. Kemudian untuk layarnya ini support dengan 90 Hz untuk refresh rate layarnya. Kemudian untuk baterainya di sini ketulis 5000 mAh dengan fitur pengisian daya cepat 18 Watt. Dan di sini ada Darling, ini mungkin mode game-nya yang seperti biasa yang ada di Infinix Note 10 Pro kemarin. Oke, kalau gitu kita langsung aja unboxing smartphone-nya nih guys ya, biar nggak kelamaan. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kita langsung nemuin smartphone-nya, tapi kita singkirin dulu nih guys ya. Oke, kita taruh sini dulu. Dan kita lihat isi di dalam bagian ini guys. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita masih dapetin satu buah jelly case, dan ini jelly case-nya ada motifnya ya, yang kalau kita baca itu now. Nah, ini tergantung sih, tergantung selera. Kalau menurut saya sih keren ya. Nah, jadi nggak monoton, cuman bersih gitu aja guys. Oke, kita singkirin dan kita lihat di sini kita dapetin kepala charger yang ditempel stiker. Wow, luar biasa nih ya. Kalau kita lihat di ini nggak ada keterangan yang lain-lain ya. Cuman di sini ketulisnya bisa 18 watt sih untuk kepala chargernya. Jadi kalian nggak usah beli lagi kepala chargernya untuk dapetin support 18 wattnya. Dan untuk pengisian kabel Type-C-nya ini udah yang warna orange ya guys. Kalau kalian lihat ini sudah Type-C juga. Karena memang udah 18 watt, memang harusnya atau sewajarnya itu sudah menggunakan Type-C. Dan kalau kita lihat seperti biasa nih ya, standarnya Infinix kita selalu mendapatkan uang dolar yang ini yang dimana ini bukan uang dolar beneran ya, ini karena
kartu komunitas saja. Ini kalau dikumpulin mungkin udah banyak nih ya, karena beberapa kali saya juga udah unboxing smartphone dari Infinix dan selalu ada uang dolar komunitas seperti ini. Dan kalau kita lihat kemudian di bagian sini kita dapetin, oke, ini ada SIM ejector ya, kalau kalian bisa lihat ya kayak gini. Kemudian ada satu buah screen protector, coba kita cek ya. Nah, ini screen protectornya sayangnya masih kresek gini ya. Dan lagi-lagi kenapa sih si Infinix itu nggak mau masangin langsung di smartphone-nya? Karena ini bisa jadi PR banget ya buat kalian yang mungkin nggak terbiasa atau nggak bisa masangin screen protector. Oke, lanjut. Di sini kita dapetin beberapa buku ya. Di sini ada buku garansi dan juga buku petunjuk pengguna atau panduan manual. Oke, itu aja yang ada di dalam boxnya dan kita beresin dulu ya guys. Langsung aja biar kita fokus ke smartphone-nya. Oke, jadi guys ini dia smartphone-nya, dan kalau kita lihat di bagian depan ini di plastiknya ya, ini masih tertulis beberapa key selling point, dimana ini kalau kita lihat untuk luas layarnya ternyata 6,78 inch dan resolusinya juga udah Full HD Plus nih guys ya, dengan Super Fluid Display. Artinya kalau kalian nggak gunain screen protectornya, ini layarnya harusnya udah licin dan enak banget kalau dipakai main game. Oke, sekarang kita kletek ya untuk plastiknya dan kita lihat seperti apa finishing glossy di bagian belakangnya. Nah, ini bener aja ya, kalau kita lihat tuh ada glitter-glitternya yang ini memang kelihatan banyak banget nih. Ini kayaknya bintangnya ada jutaan atau miliaran nih guys. Oke, sekarang kita kletek dulu ini ya stikernya biar lebih jelas lagi. Ini udah agak lengket juga nih stikernya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, cakep sih finishing body belakangnya, cuman ya glossy ya. Tahu sendiri kalau glossy itu selalu mudah meninggalkan atau mudah kotor lah gitu dengan bercak sidik jari tentunya. Dan ini kalau kita lihat ya di bagian bumper kameranya, ini pasti kalian fokus banget nih dengan tulisan 60 kali 48 megapiksel OIS, dan ini apa nih ASPH, ini saya juga kurang paham ya. Cuman di bawahnya itu ketulis aperturnya itu 1,8 sampai 3,4. Dan mungkin untuk zoomnya ini kalau kalian lihat ada tulisan 25 sampai 125 kali ya. Wah, ini udah luar biasa sih, di harga segini kalian bisa dapetin teleskop zoom yang bisa 60 kali. Ini cukup menarik buat kita coba nanti ya. Nih kalau kita lihat di sini cuman ketulis Infinix aja, yang saya rasa memang udah cakep lah penempatannya. Dan kalau kita lihat di bagian atasnya ini kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah ada speaker ya, atau grill speaker maksud saya guys, dan juga ada satu buah port USB Type-C, satu buah mikrofon, dan juga satu buah jack audio 3,5 mm. Kalau di sebelah kanannya, di sebelah kanannya nih guys ya, sorry. Ini ada satu buah volume rocker atau volume up and down, dan ada satu buah tombol power yang menyatu dengan tombol fingerprint scanner. Dan ini saya rasa udah bagus banget ya, karena sudah meninggalkan fingerprint scanner yang konvensional di bagian ini guys. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kiri nih guys. Di bagian kiri ini hanya ada satu buah slot SIM tray ya, kalau kalian bisa lihat di sini. Dan coba kita cek ya, untuk slot SIM tray-nya dia sudah dedicated atau hybrid ya. Nah, kalau kita cek, kita buka ya. Nah, ini micro SD ya penempatannya, dan kalau kita buka bagian belakangnya ini sepertinya bisa menampung dual SIM card sih guys, dan satu buah micro SD secara bersamaan. Dan ini tipenya ternyata seperti baru ya, jadi kayak men-sandwich gitu, cuman ini bisa dipakai semua ya, baik micro SD maupun dual SIM cardnya. Jadi udah bagus banget nih untuk slot SIM tray-nya, jadi kalian nggak perlu ngorbanin kartu SIM card satunya kalian ya untuk menambahkan slot micro SD-nya. Oke, sekarang kita nyalain dulu smartphone-nya guys ya, dan kita setting-setting dulu seperti biasa karena ini adalah smartphone baru tentunya. Oke, jadi guys ini udah saya setting-setting Infinix Zero X Neo-nya, dan kalau kalian lihat ya, ini tampilannya mirip-mirip sama smartphone dari iPhone ya. Kalau kita lihat wallpapernya, kalau ini tuh bulan, tapi kalau yang di smartphone iPhone itu dia kayak bubble gitu. Dan oke, sekarang kita coba cek dulu ya untuk UI yang digunakan. Ini masih menggunakan UI dari XOS versi 7.6.0 yang digunakan juga di Infinix Note 10 Pro kemarin guys. Dan untuk Androidnya udah pasti versi Android 11 ya, nih kalau kalian bisa lihat. Dan sekarang kita coba cek beberapa sistemnya ya menggunakan aplikasi AIDA 64 tentunya. Kita coba buka dulu aplikasi AIDA 64-nya, dan kalau kita cek
Oke, di bagian ini ada hal yang saya sayangkan ya guys ya, adalah versi Bluetooth-nya yang masih menggunakan versi 4 Plus. Dimana di Infinix Note 10 Pro, kalau saya nggak salah dia sudah menggunakan yang versi 5.1 guys. Dan ini bakal berpengaruh banget ya buat kalian yang memang terbiasa menggunakan True Wireless Earbud. Ini bakalan kerasa delay-nya kalau misalkan kalian menggunakan earphone tersebut guys. Tapi kemudian kalau kita cek di bagian RAM yang tersedia dari 8 GB, di sini tersedia sekitar 5 GB-an aja. Dan berarti ini untuk sistemnya ini terpakai sekitar maksud saya sekitar 3 GB lah ya guys kalau nggak salah. Karena di sini saya lihat untuk RAM total yang terbaca itu 7,6. Nggak tahu nih kenapa 7,6 ya. Tapi kita abaikan aja dan kita lanjut ke memori penyimpanan internalnya. Yang terbaca di sini 110 GB, tapi yang tersedia adalah 104,57 GB. Dan oke, selanjutnya yang kita lihat adalah bagian CPU-nya guys. Oke, ada iklan, kita tutup dulu ya iklannya. Nah, oke, di sini kalau kita lihat untuk chipsetnya benar aja menggunakan MediaTek Helio G95, dan kemudian untuk struktur fabrikasinya pastinya masih menggunakan 12 nanometer. Dan oke, saya rasa itu aja yang bisa dibahas di bagian CPU. Lanjut ke bagian layarnya. Nah, di bagian layar benar aja juga ini menggunakan resolusi yang Full HD Plus 1080 x 2460p dengan lebar 6,77 inci ya. Mungkin mirip-mirip sedikit ya dengan 6,78-nya. Dan untuk refresh rate-nya ini 60 Hz karena kita belum setting untuk fitur yang 90 Hz-nya guys. Dan saya rasa itu juga yang kita bahas. Oh ya, untuk GPU rendernya di sini menggunakan Mali ya G76 MC4, dan ini terbilang juga cukup baru untuk GPU-nya. Hanya CPU-nya aja yang terbilang masih lama guys. Kalau kita cek di bagian baterai, di sini untuk baterainya ya terbaca 5000 mAh, dan ini menggunakan tipe yang Li-ion nih guys ya. Dan oke, setelah kita menggunakan AIDA 64, selanjutnya kita coba cek sensornya menggunakan aplikasi Sensor Box. Ya, kalau kita lihat di bagian sensornya ini saya rasa udah cukup komplit ya guys ya, dimana yang selalu absen kebanyakan smartphone maksud saya guys ya, adalah sensor suhu dan sensor tekanan. Tapi yang lainnya ini udah cukup komplit ya, udah ada, bahkan untuk sensor orientasi, sensor cahaya, dan akselerometer juga ada. Dan kalau kita lihat di sensor giroskopnya, ya ini nggak tahu ya ini hardware atau virtual ya, seperti itu guys. Nanti kita coba aja di game PUBG Mobile ya, cuman nggak di video ini karena video ini khusus untuk video unboxing aja guys. Oke, selanjutnya saya tadi juga udah install Antutu Benchmark ya, dan kita cek untuk skor Antutunya. Oke, untuk skor Antutu benchmarknya bisa menyentuh di angka 356 ribuan. Dan kalau saya nggak salah ingat, ini mirip-mirip dengan skor Antutu benchmarknya yang ada di Infinix Note 10 Pro. Cuman kalau di Infinix Note 10 Pro itu dia masih menggunakan Antutu benchmark versi 9.0.12 OB ya kalau nggak salah guys. Dan skornya itu nggak 350 ribu, sepertinya sekitar 330 ribuan. Dan kalau yang di Infinix Zero X Neo ini saya pakai udah yang versi baru ya Antutu benchmarknya, yaitu 9.1.8. Kalau kita cek detailnya di sini untuk skor GPU-nya lebih tinggi daripada skor CPU-nya ya, dimana skor GPU-nya itu bisa tembus di angka 100 ribuan. Berarti harusnya sih kalau dipakai main game ini bakalan smooth banget ya guys ya, karena skor GPU-nya ini udah tinggi termasuknya. Oke, selanjutnya yang bakal saya kasih lihat ke kalian adalah settingan refresh rate layarnya, yang semoga aja bisa ada fitur ini ya, adaptive sync-nya ya, jadi secara otomatis beralih dari 60 Hz ke 90 Hz seperti itu guys. Bentar ya, nah ini bagian layar, kita cek di refresh rate layarnya. Nah, ternyata bener aja ya, ada juga fitur yang adaptive sync-nya atau beralih refresh rate secara otomatis tergantung aplikasi apa yang sedang kalian gunakan, kayak gitu guys. Nah, sekarang kita lanjut ya buat ngecek fitur-fitur atau menu yang ada di kameranya nih guys ya. Kalau kita swipe ke bagian atas gini, nah kalau kita lihat ini tuh fitur-fiturnya saya bilang cukup lengkap ya, karena night mode-nya ada, mode lambat atau slow mo ada, mode pro-nya ada, dan mode tambahan yaitu mode bulannya juga ada. Karena memang smartphone Infinix Zero X Neo ini keunggulannya adalah di kamera teleskop 60 kali zoom-nya. Nah, ini kalau kita lihat ya di swipe ke kanan ini ngezoom banget 60 kali ya. Cuman ini memang dikhususkan buat kalian yang pengen motret bulan ya guys ya, bukan motret orang saya rasa. Dan kalau kita cek di bagian perekaman videonya,
videonya. Ini untuk kamera belakang bisa 1080p 60 fps ya ternyata ya. Bahkan untuk maksimalnya bisa di 4K 30 fps. Dan untuk kamera depannya juga bisa 4K 30 fps, dan untuk 1080p 60 fps nya juga ini bisa ya guys ya. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk fitur-fitur kameranya, ini udah tergolong cukup lengkap guys. Ya, jadi guys, saya rasa cukup itu aja yang bisa saya bahas di video unboxing Infinix Zero X Neo-nya. Nah, misalnya kalian punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan oke, sebelum saya tutup videonya, sebelumnya saya mau coba kasih kesimpulan awal ya untuk smartphone Infinix Zero X Neo ini. Nah, ini buat kalian yang memang punya budget minim ya, mungkin di kisaran 3 jutaan, saya rasa Infinix Zero X Neo ini adalah paket komplit yang bisa kalian bawa pulang ya guys ya. Karena selain sudah menggunakan chipset seri dari Helio G95 yang tergolong masih cukup powerful untuk diajak main game, untuk fitur-fitur dan juga spesifikasi kameranya ini udah saya rasa udah cukup baik banget buat menjadi kebutuhan daily driver kalian. Dan diantara banyak UI, saya rasa sejauh ini untuk UI daripada XOS-nya Infinix adalah UI yang paling kompatibel dengan chipsetnya MediaTek, jadi nggak terlalu banyak masalah apalagi bug kayak gitu guys. Cuman memang perbaikan di XOS ini memang harusnya ada ya guys ya, untuk tampilan UI-nya supaya bisa lebih menarik lagi. Tapi overall HP ini dari pengalaman saya menggunakan atau unboxing atau mereview smartphone Infinix lainnya, saya nggak pernah nemuin kendala apapun dari segi kualitas daripada smartphone Infinix-nya itu guys. So saya rasa cukup sampai di sini dulu ya video unboxing daripada Infinix Zero X Neo ini. Dan sekali lagi buat kalian yang suka dengan video kali ini, bisa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.